Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Hangsari dengan NPM C1C023016. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas saya pada mata kuliah analisis dan investasi portofolio, yaitu menyampaikan materi mengenai obligasi, saham, dan strategi investasinya. Maka langsung saja yang pertama itu ada pengertian obligasi dan saham. Nah, obligasi ini merupakan surat utang berharga yang dijual kepada publik, di mana bisa di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan beberapa hal seperti nilai nominal, tingkat tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan lain-lain. Sedangkan saham ini berbeda dengan obligasi. Nah, di mana saham ini merupakan surat bukti atau tanda bukti kepemilikan individu atas instansi pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Nah, saham ini memiliki bentuk lembaran surat berharga yang berisi bahwa pemilik dari surat berharga tersebut adalah pemilik perusahaan yang mengeluarkan surat berharga. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis obligasi. Nah, jenis-jenis obligasi ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu ada obligasi jaminan. Nah, obligasi jaminan ini merupakan obligasi yang diterbitkan perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real. Yang kedua itu ada obligasi tanpa jaminan. Adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Sedangkan yang ketiga itu ada obligasi konversi. Adalah obligasi yang menerbitkan hak pemegangnya untuk mengkonversi obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Untuk yang keempat, ada obligasi yang disertai waran. Nah, dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Yang kelima, ada obligasi tanpa kupon. Adalah obligasi yang tidak menerbitkan pembayaran bunga. Nah, untuk selanjutnya itu ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besar disesuaikan dengan fluktuasi dengan tingkat bunga pasar yang berlaku. Untuk selanjutnya itu ada putable bond. Adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Untuk selanjutnya itu ada junk bond. Adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan yang tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi pula. Untuk selanjutnya ada sovereign bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang tersebut. Nah, di sini juga terdapat dari peringkat obligasi. Nah, tingkatan peringkat obligasi ini bervariasi dari satu lembaga pemetingkat ke lembaga pemeringkat lainnya. Nah, tabel yang disertakan di dalam PPT ini memperlihatkan peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh Vepindo. Untuk yang pertama itu ada peringkat obligasi, di mana di situ kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang. Nah, di situ terdapat eh, AA di situ merupakan superior atau peringkat tinggi, sedangkan AA saja itu sangat kuat, A saja itu kuat, B itu memadai, BB itu agak lemah, B itu lemah, C 3 kali itu rentan, SD itu gagal sebagian, sedangkan D itu gagal bayar atau default. Nah, peringkat dari ID A 3 kali ini sampai ke IDB dapat dimodifikasikan dengan tambahan bahwa plus atau minusnya untuk menunjukkan kekuatan relatif dalam kategori peringkat, yang mana itu disebut dengan rating outlook. Nah, yang mana di situ positif berarti peringkat bisa ditingkatkan, sedangkan negatif berarti peringkat bisa diturunkan. Nah, sedangkan stable berarti peringkat mungkin tidak berubah. Dan selanjutnya ada developing, artinya peringkat bisa dinaikkan atau diturunkan.
Nah, di sini juga terdapat pentingnya obligasi. Nah, pentingnya obligasi ini untuk negara, yaitu yang pertama, karena obligasi negara harus mencerminkan investasi bebas risiko. Hal ini hanya berlaku bagi pemerintah yang menerbitkan utang dengan mata uang sendiri dan dipasarkan di dalam negara itu sendiri. Yang kedua, ada obligasi negara digunakan sebagai benchmark. Sebab obligasi negara sangat homogen dalam bentuk dan tersedia dalam jumlah yang sangat besar, sehingga pasarnya sangat liquid. Selain itu, dengan sifat likuiditasnya, kreditnya yang liquid ini, obligasi negara dapat dipakai untuk mengevaluasi obligasi lainnya dengan menggunakan referensi obligasi pemerintah. Nah, untuk selanjutnya itu ada obligasi negara dapat digunakan sebagai alat dalam menata ekonomi. Apabila pemerintahan akan menambahkan cadangan dana ke dalam sistem keuangan, berarti pemerintahan dapat membeli obligasi sehingga akan menambah jumlah uang yang beredar. Nah, untuk selanjutnya itu ada yield obligasi dan bunga obligasi. Ada dua istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan dari suatu obligasi, yaitu yield obligasi dan bunga obligasi. Nah, yield obligasi ini bisa juga disebut sebagai bond yield dan bunga obligasi ini bisa juga disebut sebagai bond interest rate. Nah, kedua istilah ini pada dasarnya itu memiliki konsep yang sama karena kedua istilah ini sama-sama menggambarkan pendapatan yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan dana pada sekuritas obligasi dalam suatu periode tertentu. Nah, sedangkan bunga obligasi ini bisa diartikan sebagai harga atau imbalan yang dibayarkan oleh pihak yang meminjam dana, dalam hal ini emiten atau penerbit obligasi, kepada pihak yang meminjamkan pinjaman dana atau investor obligasi sebagai kompensasi atas kesediaan investor obligasi meminjamkan dananya bagi perusahaan emiten obligasi. Sedangkan yield obligasi ini sendiri adalah pendapatan obligasi yang dapat diperoleh dari hasil obligasi dan bunga obligasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis dari saham, yang mana sudah dijelaskan pengertian saham pada penyampaian yang pertama tadi. Nah, jenis-jenis saham ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada saham biasa. Nah, saham biasa ini merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu pihak terhadap suatu emiten. Nah, kemudian pihak tersebut berhak atas return atau dividen dan capital gain dari emiten tersebut. Sedangkan yang kedua itu ada saham preference atau preference stock, yang mana ini juga merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan terhadap suatu emiten. Namun yang membedakannya dengan saham biasa yaitu di mana pemilik saham preferen ini mendapatkan hak yang lebih istimewa dibanding pemegang saham biasa. Untuk selanjutnya itu ada saham treasury, adalah saham perusahaan yang ditarik peredarannya dari bursa efek. Nah, istilah penarikan di sini yaitu perusahaan yang membeli kembali saham yang telah beredar di bursa efek tadi. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai buyback. Buyback. Nah, saham yang di buyback tersebut nantinya akan menjadi saham, nantinya saham treasury ini akan disimpan di dalam rekening khusus perusahaan. Oke, ini juga terdapat keuntungan dari saham. Nah, keuntungan dari saham ini terdapat dua, yaitu dividen dan capital gain. Nah, dividen di sini adalah bagian dari laba suatu perusahaan, kemudian laba tersebut menjadi hak bagi para pemegang saham. Nah, dividen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dividen tunai dan dividen saham. Nah, dividen tunai ini sendiri merupakan suatu keuntungan dividen tunai yang bersifat cash. Maksudnya dividen tunai. Nah, dividen tunai ini tadi merupakan pembayaran dalam bentuk uang tunai, sedangkan dividen saham ini pembayaran dalam bentuk saham. Nah, kedua dari bagian dari laba ini dibagikan kepada pemegang saham. Nah, untuk selanjutnya itu ada capital gain, adalah selisih
plus antara harga beli dan harga jual. Dengan kata lain, jika harga jual saham lebih besar dari harga beli, maka selisih antara keduanya itu akan menjadi keuntungan bagi kita. Nah, untuk selanjutnya itu ada strategi investasi. Nah, strategi investasi ini adalah rangkaian cara-cara yang dilakukan investor untuk meraih keuntungan maksimal serta mengurangi risiko. Nah, investasi ini memang tidak bisa dilakukan secara asal-asal, yang mana strategi investasi ini juga merupakan pendekatan atau rencana yang digunakan oleh investor untuk mengalokasikan dana mereka ke berbagai instrumen investasi guna mencapai tujuan keuangan tertentu. Nah, strategi ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti toleransi risiko, jangka waktu investasi, dan target pengembaliannya. Nah, untuk selanjutnya itu terdapat strategi investasi yang perlu kita lakukan, yang mana terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada memiliki tujuan investasi yang jelas. Yang kedua, kita harus mempunyai modal investasi 20% dari penghasilan yang kita dapatkan. Yang ketiga, kita harus belajar untuk lebih mengenal banyak instrumen investasi. Yang keempat, kita harus belajar analisis seperti analisis fundamental dan analisis teknikal. Selanjutnya itu kita bisa memantau pasar umum dan sektor. Dan selanjutnya kita harus bisa diversifikasi investasi. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi strategi investasi. Nah, tujuan dari strategi investasi ini adalah agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan risiko yang bisa kita kontrol dengan baik dan kita bisa meraih tujuan dari keuntungan tersebut. Jadi, strategi investasi ini perlu kita praktikkan dengan serius. Nah, untuk selanjutnya itu ada strategi utama dari investasi saham, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada income investing, adalah strategi investasi yang fokus pada pencarian income stock, yaitu saham dari perusahaan yang secara rutin membagikan pembagian keuntungan berupa dividen. Nah, strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan rutin dari saham. Nah, sekaligus berusaha untuk meminimalkan risiko dari investasi saham. Untuk selanjutnya itu ada growth investing, adalah strategi investasi yang berfokus pada pencarian growth stock. Nah, yaitu saham yang dipercaya memiliki potensi keuntungan dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi di masa depan. Jadi, strategi ini lebih fokus untuk membeli saham yang berpotensi dan tumbuh sehingga kadang tidak perlu mempedulikan valuasinya. Untuk selanjutnya ada value investing, adalah strategi investasi yang berfokus pada value stock atau basis strategi ini adalah eh, valuasi sahamnya. Jadi investor hanya membeli suatu saham kalau saham tersebut berada jauh di bawah harga wajarnya atau under value dan dianggap lebih murah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.